Selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Rio sudah membuka acara ini. Malam. Kita akan memasuki sesi terakhir ya. Pertemuan terakhir kita sudah membahas banyak hal ya. Tentang kemarin teori emosi, lalu pembedaan atau epistemologi tentang mana yang tergantung padaku, mana yang tidak tergantung padaku. Kita juga sudah melihat latihan mati ya. Terakhir saya akan membahas sesuatu yang di buku saya Atareksia tidak ada. Jadi ini memang bisa menjadi tambahan begitu ya untuk seandainya ataraksia mau mau dipertebal begitu. Jadi untuk mengakhiri sesi tentang filsafat stoikisme, hari ini saya akan berbicara mengenai oikeiosis dan panduan praktis ya. Saya akan menggunakan buku terkenal dari Massimo Pigliucci yang praktis dan bagus ya, memberikan tips untuk mempraktekkan stoikisme ini. Sedikit merujuk balik pada satu pertanyaan sesi kemarin ya, ada yang bertanya tentang psikologi. Jadi tepatnya ini ya, The Philosophy of Cognitive Behavioral Therapy. Jadi CBT ini yang memang mengambil inspirasi dari stoikisme ya, dan sifatnya memang psikologi behavioristik ya. Jadi bagaimana lewat latihan-latihan perilaku itu lalu bisa diubah ya. Jadi bukan terutama psikoanalisis atau hipnotis atau apa yang seperti itu ya, tetapi bagaimana lewat askesis, lewat exercise, lewat latihan kita bisa mengubah perilaku kita. Ini adalah bukunya Massimo Pigliucci ya, berwarna putih begini. Saya juga memakai buku ini untuk waktu memberikan kuliah seminar stoikisme di STF ya. How to be a Stoic, Ancient Wisdom for Modern Living. Jadi nanti pada bagian kedua dari paparan ini saya akan mengambil ya poin-poin yang menjadi semacam ringkasan ya dari Massimo Pigliucci untuk menerapkan stoikisme dalam hidup sehari-hari. Nah, kita pada bagian pertama akan berbicara mengenai satu problem yang agak rumit, yaitu oikeiosis ya. Jadi kalau di stoikisme itu kan kita dilatih membedakan mana yang tergantung padaku dan mana yang tidak tergantung padaku. Yang tergantung padaku hanyalah pikiranku ya, artinya jiwaku ya, bagaimana aku menghasrati, bagaimana aku menghindari sesuatu, bagaimana aku menilai, bagaimana aku mengiyai penilaian itu ya. Jadi semua representasiku ya, caraku menimbang ya, itulah yang tergantung padaku dan emosiku ditentukan oleh hasrat penilaian dan pengiyaanku itu. Sementara segala apa yang tidak tergantung padaku, tubuhku, asal-usulku, karir, harta benda segala macam ya, dunia, segala peristiwa yang ada ini, ya karena tidak tergantung padaku ya lalu semacam indifferent begitu ya. Tidak membuat saya panas atau dingin begitu ya. Nah, di antara dua kategori itu sebetulnya ada sesuatu yang cukup rumit ya di Stoa yang disebut dengan katekon atau katekonta, di mana terhadap sesuatu yang tidak murni tergantung padaku, tapi juga tidak murni betul-betul lepas daripadaku begitu ya. Ada sesuatu yang layak aku lakukan. Itulah yang disebut sebagai katekon. Jadi misalnya kalau pakai distingsi sebelumnya ya, yang namanya badan saya aja tidak tergantung pada saya. Maka apalagi istri saya, apalagi suami saya, apalagi anak saya ya, itu juga sama sekali tidak tergantung pada saya. Nah, namun dalam stoikisme, rupanya menyayangi anak atau menghormati orang tua
Toh meskipun sekali lagi itu tidak tergantung padaku ya. Toh itu dianggap sebagai sesuatu yang layak dilakukan. Katekon ya. Jadi kalau saya menghormati ayah saya, kalau saya sebagai bapak mencintai anak saya, itu sesuatu yang proper, sesuatu yang layak dilakukan. Nah, doktrin mengenai katekon yang merupakan jalan tengah di antara dikotomi ya, dikotomi apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku ini, landasan alamiahnya atau katakan landasan fisikanya ditemukan dalam ajaran mengenai oikeiosis ya. Saya kutipkan di sini dari Pigliucci ya yang mengintrodusir problem oikeiosis seperti ini. Pigliucci memulai dengan sebuah kisah tentang ayah yang putus asa melihat putrinya yang sakit. Ayah itu disiksa rasa takut dan akhirnya pergi meninggalkan anaknya yang sakit karena tidak ingin merasakan kesakitan dalam dirinya kala melihat anaknya. Ia pun pergi ke Epictetus dan meminta nasihat. Epictetus memberitahu pria itu bahwa banyak ayah juga merasa seperti dia. Dan bahwa itu adalah cara alami bagi seorang ayah untuk merasakan bahwa anaknya sedang mengalami kesakitan atau berada dalam bahaya. Epictetus hanya bertanya kepada pria itu, bagaimana kalau kamu sendiri diperlakukan demikian oleh anakmu atau oleh istrimu atau oleh orang-orang yang dikasihi? Apakah kamu mau diperlakukan seperti itu? Jadi artinya kamu juga ditinggal pergi begitu ya, seperti ayah itu sekarang meninggalkan anaknya yang sakit. Dan pria itu dengan tegas menjawab, tidak. Tentu saja tidak. Ya, jadi sebetulnya yang layak dilakukan oleh ayah itu ketika putrinya sakit, yang layak dilakukan adalah menunggui putrinya itu. Poin ini berhubungan dengan teori Stoik tentang oikeiosis ya. Idenya adalah bahwa kita memulai hidup ini dengan perilaku yang sifatnya alamiah, naluriah. Beberapa di antaranya agak egois ya. Sama seperti reaksi alamiah seorang ayah terhadap rasa sakit putrinya. Namun begitu kita memasuki usia yang lebih tinggi, lebih nalar ya, apa-apa yang sifatnya naluriah, alamiah itu lalu mulai menjadi rasional ya, mendapatkan pendasarannya sehingga beberapa hal memang baik dan perlu atau layak dilakukan. Doktrin oikeiosis adalah bahwa sebagaimana aku di alam ini memiliki kodrat alamiah untuk memelihara diriku sendiri ya, untuk hidup begitu ya, maka demikian juga ya diriku terhadap keluargaku, diriku terhadap sesama warga negara, diriku bahkan terhadap sesama manusia ya, sejauh kita semua adalah percikan dari logos yang sama. Maka dari lingkaran konsentrik yang dibuat oleh Hierocles ini, kita masuk dalam doktrin stoikisme tentang kosmopolitanisme. Dari kata kosmos dan polis ya. Polis adalah negara kota, kosmos alam semesta. Jadi kosmopolitan itu artinya negara atau kota yang sebesar kosmos. Artinya siapapun yang menghuni kosmos ini adalah saudaraku. Untuk disiplin tindakan stoikisme yang terkait dengan keutamaan keadilan ya, mengatakan bahwa kita harus to treat others fairly. Kita harus memperlakukan orang lain secara adil, and we should engage in social and political activity, dan kita harus terlibat dalam kehidupan sosial dan politik. Ini tentu ditunjukkan dari misalnya seperti Marcus Aurelius sendiri ya. Dia adalah seorang kaisar dan dianggap sebagai kaisar yang bijak ya. Seneca adalah penasihat kaisar, Cicero adalah seorang politisi ulung ya. Jadi stoikisme dalam prakteknya itu justru dilakukan oleh orang-orang yang sangat engage di dalam dunia sosial politik.
di mana pendasarannya ya bisa kita temukan dalam doktrin yang agak rumit ini tentang katekon dan oikeiosis. This is further supported by the Stoic idea of cosmopolitanism and by the famous circles of concern identified by Heracles, who counseled that we should refer to other people as brothers and sisters to constantly remind ourselves that we are members of the same human family. Mengapa kita harus terlibat ini didukung oleh salah satu ide dasar dari Stoa tentang kosmopolitanisme yang ditambahkan dalam lingkaran-lingkaran perhatian sebagaimana dibuat oleh Heracles, ya, yang menasihati supaya kita menganggap ya orang lain sebagai brother dan sister, dan mengingatkan kita bahwa kita semua adalah sebetulnya satu keluarga, sebagai satu keluarga umat manusia. Ini saya kira sama dalam buku How to be Stoic. Jadi bagaimana stoikisme bisa sampai pada ide tentang oikeiosis ya? Dari kodrat binatang yang rasional, maka dia hanya bisa mencapai sesuatu ya kalau dia dalam kerjasama dengan yang lainnya. Dan ketika dia sebetulnya memperhatikan dirinya, dia sebetulnya otomatis sedang berbuat sesuatu untuk sesamanya juga ya. Epictetus was telling me that fundamental aspect of being human is we are social. Not just in the sense that we like the company of others, but in the deeper sense that we could not really exist without the help of others. Jadi menurut Epictetus, kita ini memang makhluk sosial ya, bukan sekedar karena kita suka bersama-sama dengan yang lainnya, tetapi dari fakta bahwa kita tidak bisa benar-benar eksis kalau kita tidak dibantu oleh orang yang lain. The implication is that when we do things for the good of the polity, we are actually benefiting ourselves. Jadi pada saat kita melakukan servis kepada politi, kepada polis, kepada negara, sebetulnya kita juga sedang membuat keuntungan bagi diri kita sendiri. Kata oikeiosis ya, yang menjadi landasan bagaimana kita ini berkembang dari makhluk yang alamiah menjadi makhluk sosial, berasal dari kata oikos, ya, oikos nomos, ekonomi ya, hukum rumah tangga. Oikos rumah atau rumah tangga. Kata oikeion memiliki hubungan dengan anggota di rumah atau orang-orang serumah. Secara luas, oikeiosis merujuk pada keluarga atau kerabat, atau lebih luas lagi merujuk pada orang-orang asing yang padanya kita merasa satu keluarga. Oikeiosis dengan demikian merujuk pada proses di mana kita merasa menganggap segala sesuatu yang sebetulnya kalau memakai dikotomi kendali ya, itu di luar kendali kita. Apa-apa yang di luar kendali kita itu menjadi milik kita juga. Contoh paling gampang adalah ayah dan anaknya tadi itu ya. Jadi strictly speaking sebetulnya namanya anak itu ya dia tidak tergantung pada saya, tubuh saya aja tidak tergantung pada saya ya. Tetapi sejauh ada oikeiosis ya, sejauh bahwa anak adalah bagian dari diri saya juga ya, bagian dari generasi, dari keturunan saya juga, maka dia menjadi milik saya, maka dia masuk dalam lingkaran perhatian saya juga. Maka tindakan saya menyayangi anak adalah tindakan yang proper, tindakan yang layak ya. Bukan tindakan yang wajib, tetapi tindakan yang layak dilakukan. Jadi oikeiosis ini kadang-kadang diterjemahkan sebagai apropriasi, orientasi, familiarisasi, affinity, kedekatan ya, afiliasi atau endearment. Dalam penjelasan John Sellars dalam buku Stoicism ya tentang oikeiosis ya, on the basis of this instinct for self-preservation,
individuals ascribe value. Jadi atas dasar insting yang bernamanya pemeliharaan diri, individu-individu akan menciptakan yang namanya value. Thus, what will enhance our constitution we term good, and what will damage it we term bad. Jadi apa yang membantu kita untuk self preservation itu yang kita bilang baik, apa yang mengganggunya itu yang kita bilang buruk. Unlike Platonism, which posits the existence of an absolute transcendent concept of the good, to which all value ascription may be referred, Stoicism grounds value ascriptions in this naturalistic and physiological theory of oikeiosis. Ya. Berbeda dengan kaum Platonis yang meletakkan kebaikan sebagai sesuatu yang transenden, ya, maka untuk Stoikisme yang namanya value itu landasannya ada pada teori yang sangat sifatnya alamiah dan sangat fisis, yaitu oikeiosis, ya, bahwa kita satu rumah seketurunan begitu ya. Gagasan ini berasal dari Hierokles, salah satu pemikir Stoa, dalam bukunya Element of Ethics. Hierokles menjelaskan oikeiosis dengan berbicara tentang binatang yang memiliki sifat kodrati untuk memelihara diri. Dorongan ini muncul sejak binatang lahir. Dia sadar siapa dirinya, dia akrab dengan bagian tubuhnya sendiri dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi binatang kayak ayam itu ya, dari dia netes begitu ya, itu dia kayak sudah paham gitu ya dengan apa yang harus dilakukan ya, atau kalau burung ya mulai mengepak-ngepakkan sayapnya begitu ya. Jadi dia mulai kayak untuk self preservation-nya itu dia kayak dia bisa selaras dengan dirinya sendiri. Menurut John Sellars, makhluk non-rasional, kayak burung, ayam, menjalankan pemeliharaan dirinya dengan mencari makanan, air, tempat berlindung yang sesuai buatnya. Pada makhluk rasional, penyesuaian diri ini bertambah dari sekedar sandang, pangan, dan papan ke hal-hal lain yang bisa terus membuatnya hidup. Ya. Jadi insting pemeliharaan diri, ya, merasa kerasan, ya, merasa serumah ya dengan dirinya sendiri, begitu ya. Kalau pada binatang tentu hanya pada soal sandang, pangan, papan begitu ya. Tapi kalau pada manusia, karena kodratnya rasional, maka insting pemeliharaan diri itu juga akan meluas ya, pada anaknya, pada keluarganya, pada orang satu kota ya, bahkan pada level orang bijak, pada seluruh umat manusia. Semakin besar, orang akrab dengan orang sekitar, orang tua dan saudara-saudari. Semakin besar seorang, oikeiosis akan menuntun untuk peduli dengan mereka, dan lebih luas lagi ke masyarakat sekitar juga. Kita peduli dengan mereka, meski tidak seketurunan darah. Ya, tapi kita seketurunan dalam arti kita satu rumah yang sama ya, dengan yang lain itu. Orang bijaksana memperluas oikeiosis, rasa at home ini, bukan hanya pada teman dan tetangga sekota, tapi juga pada kemanusiaan secara umum. Hierokles membagi oikeiosis menjadi dua, yaitu oikeiosis terhadap dirinya sendiri dan oikeiosis terhadap orang lain. Dan ada kategori yang agak rumit, oikeiosis terhadap hal-hal eksternal. Jadi kalau sekali lagi ya, dalam Stoa akan membedakan dua hal yang simpel yang di dalam bahasanya Manampiring ya, disederhanakan sebagai dikotomi kendali ya. Apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku. Yang tergantung padaku hanyalah jiwaku. Caraku menghasrati, caraku menilai, caraku mengiyai. Di luar itu semua tidak tergantung padaku ya. Bahkan tubuhku pun tidak tergantung padaku ya. Yang tergantung padaku adalah bagaimana aku menerima tubuhku ya. Maka anak, suami, istri, semua sama sekali tidak tergantung padaku. Dan bagaimana aku hanya fokus pada yang tergantung padaku inilah yang bisa menolong aku untuk ataraksia. Nah, dengan oikeiosis, lalu kita tahu bahwa ada sesuatu yang meskipun tidak tergantung padaku, tapi toh layak aku hormati, layak aku cintai. Bekerja menjadi kaisar, menjadi pemimpin, itu sebetulnya sesuatu yang termasuk karir, ya, sesuatu yang tidak tergantung padaku. Tetapi toh saya lakukan, ya, tetap saya kerjakan. Nah, menghadapi pola-pola seperti inilah, maka lalu kita menemukan adanya doktrin ketiga dalam Stoikisme yang disebut dengan katekonta,
proper action, ya, tindakan yang layak, yang landasannya adalah oikeiosis. Ya, bagi kita satu rumah seketurunan, ya, bukan hanya dengan keluarga Batih, keluarga kecil, tapi juga bahkan dengan senegara, dengan sekosmos ini. Saya kira Stoikisme mengajarkan bahwa semua makhluk adalah bagian dari alam, tunduk pada hukum alam. Stoikisme mengajak manusia untuk mengiyai setiap takdir atau peristiwa yang terjadi di alam ini. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan melihat adanya oikeiosis. Sama sebagaimana tanaman dan hewan memiliki kodrat melihara dirinya dengan menyesuaikan diri pada alam, manusia pun bisa menyesuaikan diri dengan alam lewat cinta pada diri dan cinta pada sesama. Jadi lewat oikeiosis, ya, antara self-interest, self-preservation diri saya sendiri, dan self-preservation others, itu tergabung, ya, karena kita berada dalam satu rumah, ya, dari kata oikos. Antara diriku dengan keluarga, dengan satu negara, ya, lalu dengan umat manusia. Itu bagian pertama tentang oikeiosis, ya. Jadi doktrin agak teknis, agak rumit, ya. Tapi saya kira lalu membantu kita untuk melihat bahwa ajaran Stoik yang semula sangat kelihatan sangat rigor, ya, mungkin kelihatan sangat inward looking begitu, ya. Ternyata juga memiliki doktrin yang menarik, yang membuka sehingga kita juga bisa sebagai kepala keluarga atau sebagai warga negara, ya, atau sebagai warga dunia ini untuk terlibat. Ya, kita melakukan sesuatu itu sebagai sesuatu yang layak kita lakukan. Sekali lagi bukan sesuatu yang wajib, ya, karena yang wajib hanyalah untuk apa yang tergantung padaku, ya. Tetapi sesuatu yang layak dilakukan, sesuatu yang proper dilakukan. Nah, untuk bagian kedua presentasi, saya akan memberikan 12 spiritual exercises, ya, latihan rohani yang dibuat oleh Massimo Pilucci, yang saya kira menarik untuk kita timbang sambil mengakhiri 4 pertemuan kita tentang stoikisme ini. Banyak hal sudah dikatakan, ya, jadi ini semacam kayak resume saja untuk pertemuan-pertemuan kita. Massimo Pilucci memulai dengan pertama, dalam segala hal selalu ujilah impresi dan kesan-kesanmu sendiri. Jadi representasi-representasi, pikiran-pikiran saya tentang sesuatu, ya, setiap saat harus diuji. Apakah ini ada dalam kendaliku atau tidak? Bila tidak, maka katakan kalau begitu ini tidak ada kaitannya dengan aku. Tidak layak saya perhatikan. What disturbs man is not events, but their judgment on events. Ini sudah berkali-kali saya katakan, ya. Yang mengganggu kita itu bukan peristiwanya, tetapi penilaian kita atas peristiwa itu. Yang menggangguku bukanlah halnya, misalnya ada 2 bangsa yang lempar-lemparan roket, begitu, ya, memperebutkan tanah, ya. Tetapi representasiku tentang siapa itu Palestina, siapa itu Israel, ya. Representasiku tentang argumen-argumen opini mereka, itulah yang mengganggu aku. 2, ingatlah akan kesementaraan dari benda-benda. Ini kita ingat dari latihan mati kemarin itu, ya, yang saya berikan di bagian pertama, ya. When anything from the meanest thing upwards is attractive or serviceable or an object of affection, remember always to say to yourself, what is its nature? Ya. Jika ada hal, entah itu yang aku anggap paling buruk atau paling bagus, entah itu aku anggap menarik atau bisa aku pakai, entah itu menjadi kesukaanku, maka ingatlah untuk selalu mengatakan pada dirimu sendiri, apa sih kodrat dari sesuatu yang saya anggap buruk, kodrat dari sesuatu yang begitu membuat aku lekat ini. Kamu suka makanan atau orang tertentu, merasa tidak bisa hidup tanpanya.
misalnya tanpa rokok atau tanpa lapo ya, atau tanpa pacar ya. Buatlah representasi semelekat mungkin atasnya dan kembalikan ke faktanya. Ingatlah bahwa tidak ada yang abadi di situ. Semua bersifat sementara. Dengan mengembalikan semuanya pada kodratnya, kita terhindar untuk berkubang dalam penyesalan. Misalnya karena putus dengan doi ya, dan kita terus begitu ya, hidup di masa lampau yang memutar kaset lama begitu ya. Susah move on. Dan terbantu membuka mata pada masa depan. Dan lebih dari semua, mensyukuri apa yang saat ini diberikan kepada kita. Karena kita tidak pernah tahu apakah hari ini atau besok dia atau saya ya, akan diminta pulang. Kekuasaan, gelar, jabatan, jempol like, subscriber, follower ya. Ingatlah, itu semua adalah hal-hal yang sifatnya sementara. Sic transit gloria mundi. Ini pepatah Latin yang spontan teringat di kepala saya ketika membaca rangkuman dari Pigliucci ini. So passes away the glory of this world, dari Thomas A. Kempis, seorang penulis spiritual dari abad pertengahan ya. Jadi apa yang namanya kekuasaan, jabatan, ketenaran, kehebatan, ya semuanya akan berlalu. Tidak ada yang kekal. Lakukanlah apapun yang baik sebaik-baiknya, sekalipun takdir mungkin berbalik dan mengenyahkan segalanya. Ini nasihat nomor 3. Whenever planning an action, mentally rehearse what the plan entails. Jadi selalu kalau kita mau misalnya mau ceramah, mau seminar, mau pergi kemana, mau mengantar orang kemana ya, coba membuat kalau orang mau beracara itu, sampai lupa ini karena pandemi ya, lama tidak beracara. General repetition ya, jadi buatlah secara mental general repetition ya, apa yang akan terjadi. Selalu siap membayangkan apa yang akan terjadi. Kalau saya keluar pagi ini, mungkin diserempet motor, mungkin ngadepin orang nyebrang jalan dengan santai, mungkin saya akan melihat lampu sen ke kiri tapi motor ke kanan, mungkin saya akan melihat juru parkir semena-mena menyetop kendaraan, mungkin saya akan ketemu polisi yang sok ramah tapi menjerat dengan pasal ya. Dan apakah saya akan marah dengan itu semua? Atau saya akan mengatakan just enjoy the ride. Mungkin perjalananku terhambat, mungkin aku tidak akan sampai tujuan, tapi yang penting aku melakukan perjalanan dengan baik. Dalam bahasa umum ada istilah premeditatio malorum. Jadi kita selalu menyiapkan the worst scenario ya, apa yang akan terjadi. Atau secara positif, kadang orang mengatakan do your best, let God do the rest. Ya, jadi yang penting kita usahakan semuanya, kita detailkan planning dengan baik, kita bikin semuanya antisipasi yang ada ya, tapi lalu kita biarkan Tuhan yang mengambil alih. What is the worst that could happen? Premeditatio malorum, the premeditation of evils. Regularly exploring your fears in detail and visualizing the worst case scenario resulting from them. This way you can be prepared if they occur, or in realizing that the worst case scenario isn't actually that bad, stop worrying. Nah, jadi dengan terbiasa mencoba membayangkan bahwa saya akan ujian, skenario terburuk adalah saya tidak lulus. Ya. Nah, lalu dengan Anda sudah mencoba memvisualisasi skenario itu, lalu Anda akan lebih prepared ya. Jadi kalau nanti benar-benar nggak lulus, bagaimana nanti pulang ke rumah, bagaimana harus ngomong dengan orang tua, begitu ya. Dan atau kalau itu ternyata tidak terjadi, ya sudah ya. Lalu kita menjadi lebih tenang. The point is not to wish for adversities. Jadi poinnya itu bukan kok dengan memvisualisasi skenario buruk itu lalu kita mengharapkan hal yang buruk terjadi. Bukan. But for the virtue that makes adversities
bearable. Tetapi ya supaya kalau dia datang ya, hal-hal buruk itu datang, itu bisa kita tanggung. Do your best and let God do the rest ya. Bagaimana aku menggunakan keutamaan saat ini dan di sini? Hic et nunc. When anything happens to you, always remember to turn to yourself and ask what faculty you have to deal with it. Jadi untuk apapun yang selalu terjadi ya, kita selalu memiliki daya-daya untuk menghadapinya. Tiap tantangan selalu menguatkan salah satu daya kita, entah itu yang namanya hasrat atau aversion, hasrat menolak, penilaian dan tindakan kita. Melihat lelaki atau perempuan yang menarik hati, lalu muncul representasi yang macam-macam, muncul impresi, kesan yang macam-macam. Di situ pengendalian diri dilatih. Melihat sesuatu atau membawi sesuatu yang menjijikkan dan menakutkan. Kalau kita membawi sesuatu yang bikin kita mau lari begitu ya, kita kan punya representasi tertentu ya. Maka di situ sebetulnya kita juga pengendalian diri kita dilatih. Ya. Tiba-tiba merasa sakit, badan meriang, kepala melayang. Di situ pengendalian diri juga dilatih. Di kampus tiba-tiba dihina, diserang dengan rumor. Di situ daya penilaian diuji. Ya, ketika kita mendengar, saya diomongin begini, begitu ya. Nah, lalu tentu saya punya representasi ya dari omongan-omongan itu ya, dan kita diuji untuk menilai ya dengan tenang segala macam omongan dan representasi yang muncul itu. Apakah lalu dengan memperjelas representasi dari rumor itu, kemudian saya akan membalas, atau kemudian saya akan diam saja, ya, maka di situ cara kita bertindak juga diuji. Jadi ada bagaimana kita mengendalikan hasrat, bagaimana kita mengiyai atau menolak penilaian-penilaian, cara menilai, dan akhirnya bagaimana kita bertindak. Hic et nunc ya, here and now. Enjoy the moment because if you waste it, you will never get it back. Latihan kelima, berhenti sejenak dan tariklah nafas panjang, terutama saat mendapat perlakuan yang tidak patut. Remember, it is not enough to be hit or insulted to be harmed. You must believe that you are being harmed. Ingatlah bahwa tidak cukup Anda dipukul atau disakiti. Anda harus percaya dulu bahwa Anda sedang disakiti. Ya, jadi dipukul dan dihina itu pada faktanya sendiri tidak berkaitan dengan rasa bahwa Anda dilukai. Ya, saya pernah memberikan contoh tentang Kato Junior yang diludahi begitu kan, wajahnya cuh begitu ya. Nah kalau Anda diludahi kan, lalu kan tentu Anda berpikir bahwa Anda sedang dihina begitu kan. Nah persis, Anda berpikir sedang dihina. Maka pikiran Anda bahwa Anda sedang dihina itulah yang membuat ludah itu kemudian Anda anggap sebagai hinaan. Sementara kalau Kato Junior kan ketika dia diludahi mukanya begitu ya, dia tenang saja begitu ya. Lalu temannya kan bingung, loh, kamu kok diam aja, kamu kan dihina. Apanya yang dihina begitu. Tadi memang ada air yang secara tiba-tiba menerpa sebagian pipi dan hidung saya ya. Sama seperti air hujan tiba-tiba mengenai kening atau pipi atau hidung saya. Ya, jadi dengan merepresentasikan halnya secara faktual ya, maka lalu di situ kita terhindarkan dari representasi ya bahwa kita sedang dihina.
Itulah sebabnya Pilucci menganjurkan supaya kita jangan memberikan tanggapan secara spontan, impulsif terhadap kesan atau representasi kita sendiri. Pilucci menganjurkan ambil waktu sejenak sebelum bereaksi. Take a deep breath, ya. Dan kamu akan merasa lebih mudah untuk mengontrol tindakanmu. Langkah ini membantu kita untuk secara rasional menguji representasi, ya. Jadi dengan kita sejenak, ya, tidak langsung bereaksi, tapi kita sejenak mengambil napas, ya, kita punya waktu, ya, kita punya jeda untuk menguji representasi kita sendiri. Apakah saya sedang dihina? Apa maksud dia melakukan itu? Begitu. Terlepas dari apakah itu hal negatif atau hal yang positif. Langkah ini cukup sederhana, tapi termasuk salah satu latihan yang paling sulit dilakukan, ya. Jadi itu kalau kita di lalu lintas begitu, ya, tiba-tiba ada orang membuka spion lalu menerakin kita, "Hei, picek lo, mata lo di mana?" Begitu, ya. Itu susah, ya, biasanya untuk take deep breath begitu, ya. Biasanya kita langsung membalas atau bagaimana, ya. Tapi persis di sinilah untuk stoikisme satu anjuran praktis, ya, kalau Anda menghadapi hal-hal yang mendadak seperti itu, kuncinya adalah tariklah nafas panjang. Latihan ke-6, otherize, ya. We can familiarize ourselves with the will of nature by calling to mind our common experiences. Kita bisa bersahabat dengan apa yang dikehendaki alam, dengan mengingat bahwa kita semua memiliki pengalaman yang sama. Pada saat orang lain kena musibah, dengan cepat kita mengatakan, "Ah, salah dia sendiri, kenapa masih suka jalan-jalan." Namun kalau kita sendiri yang kena musibah, kita yang kena corona. Saat orang lain meninggal, kita dengan gampang mengatakan, "Ya itulah hidup, ada yang lahir, ada yang mati." Tapi kalau suami, istri, atau anak kita sendiri yang meninggal, otherize, maksudnya, mari kita membayangkan bahwa saat kita ditimpa musibah, saat kita kehilangan orang tersayang, kita mereaksinya seperti kita mereaksi orang lain. Dalam bahasa Inggris ada pepatah populer, put yourself in someone's shoes. Ya. Dengan kita mencoba mengambil posisi orang lain, ya, dalam masalah yang sama, kita bukan hanya berlatih untuk compassion, tapi juga kita melatih mengobjektifkan apapun yang mengenai diri kita. Jadi kalau saya dikatakan, "Ah, kamu ABCDE," wah, saya langsung merasa terhina gitu kan. Cobalah untuk tidak langsung merasa terhina, cobalah kalau si orang lain dikatakan ABCDE, ya kayaknya memang netral-netral saja, ya, itu cuma pernyataan yang memang perlu diverifikasi, yang tidak ada tuduhan apapun, ya, itu hanya pertanyaan meminta klarifikasi saja, begitu, ya. Jadi dengan otherize, kita dilatih untuk mengambil jarak dari diri kita dan sekali lagi tidak untuk spontan, ya, mengikuti emosi-emosi negatif. Always put yourself in someone else's shoes. Ya. To be in the same situation as another person, usually hypothetically, you have exams. No, I would not want to be in your shoes. If I were in your shoes, I will quit that job. Don't judge someone until you have been in their shoes. Nah, kita mencoba menukar, ya, pikiran, ya, bagaimana kalau orang lain mengalami yang sama, begitu, ya. Berbicara secukupnya dan sebaik-baiknya. Let silence be your goal for the most part. Say only what is necessary and be brief about it. Epictetus menganjurkan kita untuk tidak banyak bicara dan berlatih diam. Jika memang diminta berbicara, berbicaralah dan seperlunya. Di atas itu semua, hendaknya tidak membicarakan buruk orang lain atau terlalu memuji-muji orang lain, menyalahkan atau membanding-bandingkan. Di era medsos ini memang sulit luar biasa untuk berbicara secukupnya. Namun ingat, you are what you are posting. Apapun yang Anda posting, entah itu forward atau copas, adalah cerminan
cara Anda menghasrati, menilai, dan bertindak. You are responsible for everything you post, and everything you post will be a reflection of you. Don't talk too much or too soon. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, Anda harus menjadi pendengar yang baik. Ya, itu makanya diberi 2 telinga untuk mendengarkan dan 1 mulut saja untuk berbicara. Ini katanya dari Richard Branson. Pilihlah teman yang baik, terutama pilih para filsuf untuk menjadi temanmu. Avoid fraternizing with non-philosopher. If you must, though, be careful not to sink to their level. Ya hati-hatilah untuk berteman dengan orang-orang kebanyakan ya. Kalaupun berteman dengan mereka, hati-hati ya, jangan merendahkan levelmu. Jika teman-teman kita jahat, maka kita pasti akan terpengaruh, kendati hanya sedikit. Filsuf yang dimaksud Epictetus tentu bukan dalam arti sempit yang akademisi, cendekiawan, bukan. Sebaliknya, filsuf yang dimaksud adalah orang yang mengejar kebajikan dan bertumbuh dalam perkembangan karakter. Aristoteles sendiri pernah mengatakan bahwa kita berteman dengan orang yang lebih baik dari diri kita sehingga kita bisa belajar dari mereka. Teman yang baik menjadi cermin yang jernih bagi jiwa kita supaya kita bisa melihat diri kita dan bisa menjadi orang yang lebih baik. Milikilah role model. Ini contoh yang paling sederhana adalah mencari bersahabat dengan orang yang menjadi role model. Dengan role model, dia akan memberikan support, memberikan tujuan, memberikan latihan, motivasi, nasihat, sukses, ya, arahan, ya, coaching juga. Qualities of good role model, ya, good moral values, intelligent honesty, strength, determination, positivity, simplicity, humility, and integrity. Salah satu tokoh menarik yang menjadi role model ya adalah James Stockdale ya. Dia sekarang bisa menjadi seorang pilot Amerika ya. Dia sekarang bisa menjadi role model, tapi dia sebelumnya mengambil Epictetus sebagai seorang role model. Dia pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang terjun di Perang Vietnam. Dia melakukan 150 misi terbang di wilayah musuh di Vietnam Utara. Pada September 65 pesawatnya ditembak, jatuh di wilayah musuh. Stockdale menyelamatkan diri dengan terjun keluar menggunakan parasut. Dia ditangkap. Selama hidup sebagai tawanan, dia disiksa, dipukuli oleh tentara Viet Cong, sehingga dia akan berjalan pincang seumur hidup, seperti Epictetus ya. Stockdale ditahan sebagai tawanan perang selama 7,5 tahun, dan lebih dari 4 tahun dari masa itu ada dalam sel isolasi. Waktu di penjara oleh Viet Cong, dia mengatakan, aku meninggalkan dunia teknologi dan masuk dunia Epictetus. Di sana, Stockdale disiksa selama 15 kali. Selama di tahanan, Stockdale berusaha bertahan hidup. Dia juga menjaga moral tawanan yang lain dan menghibur mereka jika mereka akhirnya ambruk karena penyiksaan fisiknya. Ini James Stockdale ya, yang mendapatkan Medal of Honor. Ini waktu dia ditawan Viet Cong dan kemudian pas dibebaskan. Dia menulis buku Vietnam Experience, lalu James Bond Stockdale Courage Under Fire, lalu dia menulis satu artikel The World of Epictetus. Sebelum perang, pada tahun 59, James Stockdale pernah ikut kuliah Profesor Phil Rhinelander, dan menurut dia itu adalah kuliah yang mengubah hidupnya ya. Pada suatu kesempatan Rhinelander memberikan Epictetus Handbook ya, Enchiridion ya, manual kepada Stockdale. Oleh karena itu, lalu Stockdale akan menerapkan ajaran Epictetus terutama mengenai dikotomi kendali ya sebagai bekal bertahan hidup secara fisik dan moral. Jadi rupanya pembelajaran waktu kuliah dari buku-buku Epictetus ini yang membuat dia bisa survive ya selama dia 7,5 tahun dalam tahanan yang mengerikan di Vietnam Utara. Sesudah bertahun-tahun melalui isolasi, cedera permanen sampai penyiksaan, akhirnya Stockdale dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat. Tahun 75 dia dianugerahi Medal of Honor, hadiah militer tertinggi di Amerika Serikat untuk tindakan keberanian melampaui kewajiban panggilan tugas. Acts of valor above and beyond the call of duty.
Ia kemudian menuliskan esai berjudul Courage Under Fire, Testing Epictetus Doctrine in a Laboratory of Human Behavior, untuk menunjukkan bagaimana stoikisme telah membantunya melewati periode tergelap hidupnya. I whispered a chant to myself as I was marched at gunpoint to my daily interrogation. Control fear, control guilt, control fear, control guilt. Ya. Ini saya teruskan saja. Dia meninggal 2005. Latihan nomor 9. Tanggapilah gangguan dengan humor. If you learn that someone is speaking ill of you, don't try to defend yourself against the rumors. Jadi kalau kamu diomongkan buruk, ya nggak usah kamu mencoba mempertahankan diri. Piluji memberikan joke. Kalau ada orang gosipin kamu yang buruk, jawablah. Dia benar. Hanya sayangnya dia punya info cuma separuh. Kalau saja dia tahu lebih banyak, pasti dia bisa gosipin saya lebih akurat lagi. Internet menjadi arena untuk berlatih menghadapi ragam gangguan. Juga bila Anda mendapat pujian di situ. Dengan berlatih menghadapinya, seorang stoik akhirnya bisa membedakan mana kritik yang bertujuan bangun dan mana nyinyir yang bertujuan sekedar merendahkan orang lain. Membedakan mana apresiasi yang memotivasi lebih baik dan jilatan yang sekedar membesarkan kepala. Ini ya, seorang pesepeda terpleset di tikungan. Kritik, kecepatan di tikungan harus dikurangi. Nyinyir, kalau udah sepedaan berasa jalan milik sendiri. Jatuh biar rasain sendiri. Fitnah, pasti terpleset karena matanya jelalatan. Benci, udah pakai sepeda jatuh lagi. Cinta, sini aku obatin. Satu contoh menurut saya yang paling menarik untuk menanggapi kritikan dengan humor itu adalah Gus Dur ya. Dia seorang master ya untuk kali ini ya. Jadi Gus Dur itu kan dulu sering dikritik, kamu itu sudah stroke, sudah setengah buta, kok masih mau jadi presiden begitu ya. Menghadapi ejekan seperti itu, Gus Dur menjawab dengan sederhana, lah saya dulu jadi presiden itu kan cuma modal dengkul begitu ya. Itu pun dengkulnya Amin Rais begitu. Jadi dia menjawab kritikan itu dengan joke ya yang sangat pintar ya, sehingga lalu jadi dia tidak defensif begitu ya, tetapi apa ya, kayak semacam mengalihkan juga begitu, dan sekaligus ya saya nggak tahu ya, di situ ada kecerdasan luar biasa dari Gus Dur untuk menertawakan dirinya sendiri, tetapi sekaligus juga dengan menunjukkan bahwa dia tidak sebodoh itu begitu. Kalau Indonesia banyak dikritik sebagai bangsa yang pemalas segala macam gitu ya. Nah, maka ini cerita dari Gus Dur ya untuk menanggapi kritik itu dengan humor ya. Dia bilang katanya ada 4 macam bangsa. Sedikit bicara, sedikit kerja, itu orang Nigeria. Sedikit bicara, banyak kerja, itu orang Jepang, orang Korea. Banyak bicara, banyak kerja, itu orang Amerika, orang Cina. Banyak bicara, sedikit kerja, itu orang India, seperti itu. Ngomongnya banyak, tapi kerjanya tidak ada. Lalu orang bertanya, kalau bangsa Indonesia masuk kategori mana, Gus? Gus Dur bilang tidak bisa dimasukkan di mana-mana. Loh, kenapa, Gus? Karena di Indonesia antara yang dibicarakan dan yang dikerjakan berbeda. Ya, jadi ini satu sisi mengiyai begitu ya kritik-kritik tentang bangsa kita yang susah maju ini ya, tapi sisi lain juga dengan cerdas menghumorkan begitu ya kritik-kritik ini supaya orang Indonesia juga tidak tersinggung begitu ya, tapi juga sekaligus supaya mereka sadar ada masalah ya di tempat kita ini. Nasihat 10, jangan berbicara terlalu banyak tentang dirimu. If your conversation about frequent and disproportionate mention of your own doings or adventures. Kita diminta lebih banyak diam, khususnya mengenai diri sendiri. Di era narsis tidak mudah untuk tidak membicarakan diri sendiri. Hanya karena saya suka dengan makanan dan tempat yang saya hadapi, bukan berarti orang lain ya akan ikut menikmati juga. Saat membicarakan diri sendiri, kita sering lupa bahwa kita mengabaikan orang lain. Stoikisme mengajak kita
untuk tidak terlalu overestimate dengan diri sendiri. Berbicaralah tanpa menghakimi. If a man washes quickly, do not say that he washes badly, but that he washes quickly. Jadi kalau ada orang mencuci dengan cepat, ya jangan bilang bahwa dia mencuci dengan buruk, ya dia mencuci dengan cepat begitu. Kalau ada orang berdandan full, jangan katakan emang lu paling cantik sendiri, tapi katakan saja dandanannya hari ini lengkap, ada 7 lapisan bedak di wajahnya. Kalau ada orang mengambil makanan banyak saat resepsi, jangan katakan emang serakah itu orang. Tapi cukup katakan nasi dan lauk yang diambil volumenya memenuhi piring. Bedakan fakta dari opini. Dunia akan lebih nyaman kalau tiap orang tidak tergesa-gesa menilai orang lain. Fakta itu statement yang bisa dibuktikan, opini yaitu adalah perasaan seseorang terhadap sesuatu. Spinach is a source of iron. Bayam itu sumber zat besi. Opini, spinach itu rasanya tidak enak. Ya, jadi biasanya fakta ini ya statement yang bisa dicek begitu ya. Sementara kalau opini itu biasanya ya I believe, I think, I feel, I argue, ya, in my opinion. Ya. I am sure that. Ya. We order pizza itu adalah fakta. Pizza is the best dinner itu adalah opini. This book has 250 pages, itu fakta. This book is the best, itu adalah opini. Suarez tertawa, Barca merana, ini jelas-jelas opini. Faktanya adalah Atletico bermain melawan Valladolid, skornya 2-1. Ini saya baca di Kompas hari Senin kemarin. Bersatulah pejuang Palestina. Perjuangan rakyat Palestina mendirikan negara mereka telah ditempuh lewat beragam organisasi dan kelompok perlawanan. Saatnya mereka bersatu padu menyatukan langkah mencapai cita-cita. Ini tentu bukan berita ya, ini adalah opini. Jadi saya juga kaget ini di kolom berita, tapi kok isinya opini semua begitu ya. Jadi Kompas ini kok rada opininya rada nggak tahu bagaimana begitu. Bahwa rakyat Palestina itu tercerai-berai, saling bahkan Hamas dengan siapa? Dengan Fatah PLO itu berseberangan, yaitu adalah faktanya begitu ya. Himbauan seperti ini adalah opini. Terakhir, Massimo Pigliucci lalu mengikuti nasihat dari Epictetus ya. Menganjurkan perlunya secara rutin melakukan refleksi atas hari. Admit not sleep into your tender eyelids till you have recon up each deed of the day. Jangan biarkan matamu tertidur sebelum kamu meninjau kembali setiap perbuatanmu pada hari itu. Bagaimana saya sampai bisa berbuat salah? Apa saja yang telah saya lakukan? Atau bahkan apa yang telah saya abaikan, apa yang tidak saya lakukan. Seneca mengajarkan 3 pertanyaan yang bisa direnungkan sesaat sebelum kita tidur. Hal benar apa yang telah saya lakukan hari ini? Hal salah apa yang telah saya lakukan hari ini? Bagaimana saya bisa berlaku lebih baik? Pigliucci merangkum stoikisme dalam 12 latihan yang relevan dengan hidup kita sehari-hari. Apa tujuannya? Ataraksia. Situasi batin yang tanpa gangguan. Kita terbebaskan dari emosi negatif, rasa nikmat, rasa pahit, rasa iri, dan rasa takut, dan mengalami yang disebut emosi positif, yaitu rasa gembira, waspada, dan selalu berpengharapan. Kadang-kadang ada yang menggambarkan stoikisme dengan gambar yang brutal seperti ini ya. Kita itu nasibnya seperti anjing yang diikat oleh kereta takdir. Sebagai anjing kita nggak punya pilihan. Faktanya kita adalah diikat oleh takdir ini. Dan takdir ini jalan terus. Pilihannya hanya 2 ya. Apakah Anda mengeluh, memberontak,
berteriak-teriak, menangis, ya, dan Anda tidak akan pernah bisa terlepas dari kereta ini, ataukah ya sudah, memang takdir begitu, maka Anda melakukan apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan, dan mencoba mendapatkan emosi-emosi positif, yaitu sikap gembira, waspada, dan penuh pengharapan. Demikian yang bisa saya berikan saat ini. Sudah hampir sejam, waktu saya kembalikan kepada moderator.